A few. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuprianti dengan NIM C22169, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Apa sih itu epidemiologi? Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata epid yang berarti pada, demos yang berarti orang atau masyarakat, dan logos yang berarti studi tentang. Dengan demikian, epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, atau epidemiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan suatu penyakit yang terjadi pada masyarakat. Adapun definisi penyakit tidak menular adalah kelompok penyakit yang disebabkan oleh infeksi atau mikroorganisme patogen yang tidak dapat menyebar dari satu individu ke individu lain. Penyakit ini pun umumnya berkembang perlahan dan memiliki sifat kronis. Adapun jenis-jenis penyakit tidak menular, yang pertama itu ada hipertensi, di mana hipertensi atau tekanan darah yang dapat mempengaruhi kombinasi serius, misalnya penyakit stroke yang adanya gangguan aliran darah ke otak yang bisa bersifat iskemia yang disebabkan oleh bekuan darah, di mana kondisi tekanan darah di dalam arteri meningkatkan secara tidak normal, atau kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jika tidak diobati. Yang kedua, penyakit diabetes merupakan gangguan metabolisme yang ditandai oleh kadar glukosa darah tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular, yang pertama ada faktor genetik memainkan peran penting dalam penyakit tidak menular. Beberapa kondisi seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes dapat disebabkan oleh mutasi genetik dalam DNA. Mutasi ini dapat diwariskan dari generasi ke generasi dan meningkatkan risiko individu mengembangkan penyakit tersebut. Adapun gaya hidup, faktor gaya hidup mempengaruhi penyakit tidak menular. Beberapa contoh termasuk pola makan yang tidak sehat, kebiasaan merokok, dan kurangnya aktivitas fisik. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi penyakit tidak menular. Beberapa contoh termasuk paparan terhadap zat-zat berbahaya, polaron, dan kebisingan. Faktor lingkungan ini dapat meningkatkan resiko individu mengembangkan penyakit seperti penyakit paru-paru dan penyakit kronis. Yang ketiga, ada faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi penyakit tidak menular. Individu yang mendapatkan rendah atau akses terbatas terhadap layanan kesehatan mungkin memiliki resiko lebih tinggi mengembangkan penyakit karena kurangnya akses terhadap informasi, perawatan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan yang baik. Adapun upaya pencegahan penyakit tidak menular meliputi beberapa langkah, antara lain yang pertama ada pola makan sehat, sering konsumsi banyak sayur-sayuran, biji-bijian, dan batasi gula, garam, serta lemak jenuh. Yang kedua, aktivitas fisik, melakukan olahraga secara teratur minimal 150 menit per minggu. Yang ketiga, berhenti merokok, hindari rokok atau produk tembakau lainnya. Yang keempat, manajemen stres, cari cara untuk mengelola stres seperti meditasi atau hobi. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan rutin, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi dini masalah kesehatan. Adapun contoh kasus penyakit diabetes meletus pada seorang pasien perempuan yang berumur 59 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sering merasakan kesemutan pada kedua kakinya. Sejak bulan terakhir, keluhan dirasakan
tidak menentu. Terkadang muncul pada saat pasien sedang beristirahat dan terkadang juga muncul pada saat pasien sedang beraktivitas. Pasien masih bisa merasakan bila disentuh ataupun memegang sesuatu. Selain keluhan tersebut, pasien juga mengeluh ke badannya yang terus-menerus terasa lemas walaupun tidak melakukan aktivitas yang berat. Untuk kencing, keluhan kencing tidak disertai nyeri saat kencing dan tidak disertai dengan perubahan warna urin. Pasien juga sering minum karena selalu merasa haus dirasakan setiap saat sekalipun pasien sudah berkali-kali minum air. Dari tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 120/70 mmHg. Apa sih kaitannya epidemiologi penyakit tidak menular dengan epidemiologi perilaku? Ada beberapa penting mengenai keterkaitan keduanya. Jadi epidemiologi penyakit tidak menular dan epidemiologi perilaku. Yang pertama, sebagai faktor resiko. Epidemiologi perilaku mempelajari bagaimana perilaku manusia seperti pola makan, aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol berkontribusi terhadap risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Misalnya kebiasaan makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.